di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Salak. Ada legenda lama yang terus hidup di tengah masyarakat. Orang-orang desa selalu menceritakan kisah tentang sebuah pasar gaib yang muncul di lereng gunung, terutama pada malam-malam tertentu. Pasar ini konon hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang tersesat atau mereka yang memiliki mata batin terbuka. Rudy, seorang pendaki berpengalaman, tidak pernah percaya pada cerita-cerita rakyat seperti itu. Ia selalu berpikir bahwa semua itu hanya mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak dan menjaga orang-orang dari bahaya di hutan. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk mendaki Gunung Salak seorang diri, mencari tantangan baru dan merasakan ketenangan alam. Saat mendaki, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara seakan lebih berat. Namun, Rudy tetap melanjutkan perjalanannya. Meskipun rasa tak nyaman mulai merayap dalam hatinya, hari mulai gelap ketika Rudy tersesat di sebuah jalur yang tidak dikenalnya. Kompasnya rusak, dan peta yang dibawanya tak lagi berguna. Saat ia berjalan tanpa arah, tiba-tiba ia melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu seolah-olah berasal dari api obor dan lampu-lampu kecil yang berpendar. Rudy mendekati sumber cahaya itu dan terkejut melihat sebuah pasar di tengah hutan. Pasar itu dipenuhi dengan berbagai pedagang. Namun anehnya, wajah-wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka seolah-olah tertutupi kabut tebal, dan suara mereka terdengar seperti bisikan angin. Rudy mendekati salah satu pedagang yang menjual kain-kain berwarna cerah. Tapi saat ia mencoba menyentuh kain itu, tangannya menembus udara kosong. Menyadari ada yang tidak beres, Rudy mundur perlahan. Namun langkahnya terhenti ketika seorang perempuan tua muncul di depannya. Wajah perempuan itu pucat dengan mata yang dalam, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Rudy. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak Rudy mengerti. Tapi entah bagaimana, Rudy memahami maksudnya. Pergilah sebelum fajar tiba. Jika tidak, kau akan menjadi salah satu dari kami, kata perempuan itu dengan nada mendesak. Rudy, yang kini mulai merasakan ketakutan sejati, berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan pasar gaib itu di belakangnya. Hutan seolah-olah mencoba menahannya, dengan akar-akar pohon yang muncul entah dari mana, dan ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Namun, pada akhirnya, Rudy berhasil keluar dari hutan itu tepat sebelum matahari terbit. Saat ia sampai di desa, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Penduduk desa menemukannya dan merawatnya hingga sadar. Ketika Rudy menceritakan pengalamannya, orang-orang tua desa hanya mengangguk paham. Mereka tahu Rudy telah menemukan pasar gaib yang legendaris itu. Setelah kejadian itu, Rudy mencoba melupakan pengalamannya. Tetapi bayangan pasar gaib di Gunung Salak selalu menghantuinya, terutama di malam hari. Suara bisikan dari pasar, wajah perempuan tua itu, dan perasaan dingin yang menyelimuti tubuhnya terus menghantui pikirannya. Rudy merasa ada sesuatu yang tertinggal di pasar itu, sesuatu yang memanggilnya kembali. Suatu malam, sekitar sebulan setelah peristiwa tersebut, Rudy menerima telepon dari seorang temannya, Andy, yang juga seorang pendaki. Andy terdengar sangat antusias dan mengajak Rudy untuk mendaki Gunung Salak bersama-sama. Rudy awalnya ragu, tetapi Andy terus mendesaknya, mengatakan bahwa ada jalur baru yang ingin ia coba. Jalur yang katanya belum banyak diketahui orang. Rudy merasa aneh dengan permintaan Andy, tetapi akhirnya ia setuju. Mungkin ini kesempatan untuk menghadapi ketakutannya dan memastikan bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Mereka berdua sepakat untuk mendaki pada akhir pekan, membawa peralatan lengkap dan persediaan yang cukup. Pada hari yang telah ditentukan, Rudy dan Andy memulai pendakian mereka. Jalur yang mereka lalui terasa lebih sulit dan asing bagi Rudy. Pepohonan di sekitarnya lebih tinggi dan lebat, hampir menutupi cahaya matahari. Andy tampak tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan ia terlihat lebih bersemangat
semakin jauh mereka mendaki. Ketika matahari mulai tenggelam, Rudy menyadari bahwa mereka berada di daerah yang mirip dengan tempat ia melihat pasar gaib sebelumnya. Perasaannya mulai gelisah. Tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba Andi berhenti dan tersenyum pada Rudy. Rasanya tempat ini familiar, ya Ruth? Andi berkata sambil melihat sekeliling. Kau tahu, aku pernah mendengar cerita tentang pasar gaib di sini. Katanya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Rudy menatap Andi dengan tatapan waspada. Bagaimana kau bisa tahu tentang pasar itu, Andi? Aku tidak pernah menceritakan apa yang terjadi padaku. Andi tersenyum lebar. Tapi kali ini senyum itu terasa dingin dan asing. Mungkin karena aku juga sudah melihatnya, Ruth. Dan kali ini kita akan melihatnya bersama. Sebelum Rudy sempat merespons, suasana di sekitar mereka berubah. Udara menjadi dingin dan kabut tebal mulai muncul, melingkupi mereka berdua. Dari kejauhan, Rudy melihat cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Andi berjalan menuju cahaya itu tanpa ragu. Ayo, Ruth, mereka menunggu kita. Rudy merasa jantungnya berdetak kencang. Ia ingin melarikan diri, tapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Andi terus melangkah, semakin dekat dengan pasar yang kini semakin terlihat jelas di balik kabut. Rudy merasakan desakan untuk mengikuti Andi. Tapi ia ingat peringatan perempuan tua di pasar gaib itu. Dengan sisa kekuatannya, Rudy mencoba melawan perasaan aneh yang memaksanya maju. Ia memanggil nama Andi. Tapi temannya itu tidak merespon, hanya terus berjalan menuju pasar. Tiba-tiba, suara perempuan tua itu terdengar lagi di telinga Rudy. Kali ini lebih jelas. Pergilah, tinggalkan dia. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Rudy melihat ke arah Andi yang kini hampir mencapai pasar. Wajah Andi terlihat berubah, matanya kosong dan kulitnya tampak memucat. Dalam ketakutan yang mendalam, Rudy memutar badan dan berlari, meninggalkan Andi dan pasar gaib itu di belakangnya. Saat ia berlari, suara bisikan dan tawa mengerikan terus mengejarnya. Seolah-olah para penghuni pasar itu tidak ingin melepaskannya. Tapi Rudy tidak berhenti berlari. Bahkan ketika kakinya hampir tidak mampu lagi melangkah, ia terus berlari hingga akhirnya ia melihat cahaya pertama dari fajar menyinari hutan. Ketika Rudy keluar dari hutan, ia jatuh tersungkur, napasnya terengah-engah. Penduduk desa kembali menemukannya, kali ini dalam kondisi lebih parah. Rudy tidak pernah bercerita lagi tentang apa yang terjadi pada Andi. Temannya itu tidak pernah ditemukan. Dan penduduk desa menyimpulkan bahwa Andi hilang di hutan. Seperti banyak pendaki lainnya, Rudy tahu kebenarannya. Tetapi ia memilih untuk diam. Pasar gaib itu telah mengambil temannya. Dan ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke Gunung Salak. Namun, ia tahu bahwa selama pasar itu masih ada. Akan selalu ada orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Menjadi bagian dari misteri abadi Gunung Salak, Rudy menjalani hari-harinya dengan berat setelah kehilangan Andi. Wajah teman baiknya itu selalu muncul dalam mimpi-mimpinya. Dengan mata yang kosong dan tubuh yang perlahan-lahan diselimuti kabut. Mimpi itu selalu berakhir sama Andi, berdiri di depan pintu masuk pasar gaib, memanggil-manggil namanya dengan suara yang semakin memudar. Suatu malam, mimpi itu menjadi lebih jelas dari biasanya. Kali ini, Andi tidak hanya memanggil namanya. Ia mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Rudy terbangun. Dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Kau harus kembali, Rudy. Kau adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku. Rudy bangun dari tempat tidurnya dengan napas memburu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, menghantuinya setiap detik. Rudy mencoba mengabaikan mimpi tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan bersalah dan desakan untuk kembali semakin kuat. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada cara untuk membawa Andi kembali. Atau setidaknya mencari jawaban atas misteri yang menghancurkan hidupnya. Akhirnya,
Rudy memutuskan untuk kembali ke Gunung Salak. Meskipun ketakutan masih menguasai hatinya, ia tahu ini mungkin adalah keputusan paling berbahaya yang pernah ia buat. Tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa bersalah. Dengan persiapan matang, Rudy berangkat menuju gunung. Kali ini dengan tekad yang bulat. Dia tidak akan tersesat seperti sebelumnya. Dia membawa lebih dari sekadar peta dan kompas. Dia membawa benda-benda yang dipercaya oleh penduduk desa dapat melindunginya dari kekuatan gaib. Di antaranya adalah sebuah keris kecil yang konon bisa menangkal roh jahat dan beberapa mantra yang diajarkan oleh sesepuh desa. Pendakian kali ini terasa berbeda. Rudy merasa hutan itu lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih dingin dari sebelumnya. Suara-suara alam seakan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Namun, Rudy terus melangkah, mengikuti jalur yang pernah ia lalui bersama Andi. Setelah berjalan selama berjam-jam, Rudy kembali mencapai tempat di mana pasar gaib itu pertama kali muncul. Kabut tebal mulai menyelimuti sekitarnya, menandakan bahwa pasar itu akan segera muncul kembali. Jantung Rudy berdebar kencang. Tetapi ia berusaha mengendalikan dirinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Cahaya-cahaya pasar mulai terlihat di kejauhan seperti sebelumnya. Namun kali ini, Rudy tidak merasa takut. Ia menggenggam keris kecil di tangannya dan melangkah maju menuju pasar. Kabut semakin tebal, dan suara-suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Rudy terus berjalan hingga ia menemukan dirinya berdiri di depan pasar itu lagi. Di dalam pasar, ia melihat pedagang-pedagang dengan wajah samar, menjual barang-barang yang tampak aneh dan asing. Mata Rudy mencari-cari Andi di antara kerumunan. Namun sosok temannya itu tidak terlihat dimanapun. Rudy, suara itu terdengar dari balik kabut, suara Andi. Rudy berbalik dan melihat Andi berdiri tidak jauh darinya. Namun, Andi tampak berbeda. Tubuhnya pucat dan matanya tampak tidak fokus. Seperti orang yang terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. "Andi, aku di sini." Rudy berteriak sambil berlari ke arah temannya. Namun, ketika ia mendekat, sosok Andi mulai menghilang. Seolah-olah kabut itu menariknya kembali. Rudy mencoba meraih temannya, tetapi tangannya hanya menyentuh udara kosong. Andi tersenyum lemah, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau harus pergi, Rudy. Aku tidak bisa kembali. Ini adalah takdirku. Tidak, aku akan menyelamatkanmu." Rudy bersikeras, menggenggam kerisnya dengan lebih erat. Tiba-tiba, perempuan tua yang dulu memperingatkan Rudy muncul dari balik kabut. Wajahnya terlihat lebih tua dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kau tidak seharusnya kembali, Rudy. Dia milik kami sekarang. Kau hanya akan menambah jumlah yang terperangkap di sini." Rudy tidak mundur. "Aku tidak akan pergi tanpa Andi. Apa yang harus aku lakukan untuk membawanya kembali?" Perempuan tua itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar menyeramkan. "Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menukar jiwamu dengan jiwanya. Kau akan menjadi bagian dari pasar ini dan dia akan bebas. Tapi ingat tuh, tak ada yang bisa melarikan diri dari sini." Rudy terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Ia tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan temannya. Tetapi ia juga tahu bahwa ini berarti mengorbankan dirinya sendiri. Namun, jika ia tidak melakukannya, Andi akan terperangkap di sana selamanya. Akhirnya, dengan napas yang berat, Rudy mengangguk, "Aku setuju." Perempuan tua itu tersenyum dingin dan mengangkat tangannya. Kabut di sekitar mereka semakin pekat, dan Rudy merasakan tubuhnya menjadi semakin berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam bumi. Dia melihat Andi perlahan-lahan mendapatkan kembali warnanya. Wajahnya yang pucat kini menjadi normal kembali. "Andi, cepat pergi dari sini," kata Rudy dengan suara gemetar. "Jangan pernah kembali." Andi, yang kini tampak sadar sepenuhnya,
memandang Rudi dengan tatapan terkejut dan penuh kesedihan. "Tidak, Rudi. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Tidak ada waktu lagi, pergilah." Rudi berteriak, mencoba memaksakan senyum terakhir untuk temannya. Andi mundur, terlihat ragu. Tetapi akhirnya ia berlari menjauh dari pasar gaib itu, keluar dari kabut yang semakin tebal. Saat Andi menghilang, Rudi merasakan dirinya sepenuhnya tertarik ke dalam kabut. Suara bisikan dan tawa yang mengerikan memenuhi telinganya, sementara tubuhnya terasa semakin berat dan dingin. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Rudi melihat perempuan tua itu tersenyum puas. "Selamat datang di pasar gaib, Rudi, tahu sekarang milik kami." Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Rudi merasa dirinya menjadi bagian dari kabut itu, hilang di antara dunia nyata dan dunia gaib, bersama dengan jiwa-jiwa lain yang terperangkap di pasar tersebut. Namun, di suatu tempat jauh dari pasar, Andi terbangun di tepi hutan dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia tahu bahwa Rudi telah menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Andi bersumpah akan menjaga cerita Rudi tetap hidup, agar tidak ada lagi yang terperangkap di pasar gaib Gunung Salak. Tetapi, setiap kali angin malam berhembus melalui pepohonan, Andi selalu merasa seolah-olah ada bisikan dari jauh, memanggil namanya, seakan mengingatkannya bahwa pasar gaib itu masih ada, menunggu korban berikutnya.